lagi. Perkenalkan, nama saya Joli Dromi Sirapa dari kelas 12 minggu 4. Baik, pada pertemuan kali ini kami diberikan tugas oleh Bu Guru untuk membuat renungan singkat dalam bentuk video. Jadi sebelum kita mendengarkan dan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan nikmat yang luar biasa. Kami boleh bangun dari istirahat kami semalam tadi. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Meminta pertolongan Tuhan, tuntun dan sertai kami. Jagai kami dalam seharian ini. Berkati segala apa yang kami kerjakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus, guru-guru yang membimbing kami, Tuhan berkati, lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam membimbing dan menuntun kami, sehingga apapun yang telah kami rencanakan ke depan, semuanya dapat terjadi karena kuasa Tuhan semata. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, renungan kita pada pagi ini yaitu terdapat di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi dari bacaan ini diberikan tema yaitu hidup kita hanya singkat. Jika kita menyadari bahwa hidup manusia di dunia ini itu sangat singkat dan berlalunya begitu cepat, firman Tuhan mengajarkan agar kita menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam hari-hari yang begitu singkat yang telah diberikan kepada kita. Kita boleh berbuat baik, menolong sesama, sehingga hari-hari singkat yang Tuhan berikan kepada kita itu dapat berguna dengan baik. Jadi, mengapa kita perlu berbuat baik? Karena kita tahu bahwa hidup itu singkat. Jadi tetaplah berbuat baik, karena patokan kita dalam berbuat baik adalah hidup ini singkat. Jadi kalau kita tidak berbuat baik sekarang, kita mau tunggu besok, lusa, kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Jadi marilah kita tetap berbuat baik kepada sesama, kepada teman, tanpa pernah memandang apa perbedaan ataupun apa yang menjadi penghalang. Kita tidak boleh memikirkan itu. Menghitung hari berarti menghargai setiap hari yang Tuhan berikan. Sebab di dalam Tuhan pasti selalu ada rencana, ada pelajaran berharga yang akan mendatangkan kebaikan kita. Jadi maksudnya adalah dalam hari-hari singkat ini kita tentunya harus berbuat baik. Mengapa kita berbuat baik? Jadi kita berbuat baik, kita juga tidak perlu mengharapkan balasan apa-apa dari orang yang kita misalnya kita tolong atau kita berikan perhiburan. Itu juga adalah bagian dari berbuat baik. Tapi mengapa kita perlu berbuat baik? Karena ini merupakan perintah dari Tuhan. Kita harus berbuat baik karena hidup kita itu singkat, sangat singkat. Jadi saat kita berbuat baik, maka Tuhan juga akan berencana baik terhadap kita. Dan melalui sikap-sikap seperti ini akan mendatangkan pelajaran berharga dan pengalaman dan akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri tentunya. Karena secara logika, jika kita berbuat baik kepada orang, tentu orang akan berbuat baik juga kepada kita. Selain itu, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita menghitung hari berarti senantiasa
untuk memperbaharui komitmen kita untuk memilih berjalan bersama Tuhan dan mengikuti kemanapun Ia menuntun langkah kita. Jadi, selain itu ada berkat yang Tuhan sediakan jika kita berbuat baik, kita juga tetap harus berkomitmen kepada Tuhan untuk tetap berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun, akan menyertai langkah kita kemanapun kita pergi. Kemudian menghitung hari bukan berarti kita juga tidak akan membiarkan waktu yang berlalu dengan percuma atau mengisi untuk hal-hal yang sia-sia, melainkan juga pergunakan waktu yang ada untuk segala sesuatu yang bermanfaat dan kekekalan. Artinya bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita melakukan dengan penuh kesadaran, dengan artian bahwa jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya kita anak muda zaman sekarang, mungkin banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat tongkrongan, bermain game, yang tentunya ini tidak berdampak positif bagi masa depan. Justru mungkin akan merusak pola pikir kita. Jadi marilah kita menghabiskan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat baik, untuk menolong sesama, menghibur orang, berbagi kebaikan dimanapun kita berada. Karena itu, jadikanlah setiap hari sebagai hari untuk bekerja, berkarya, dan mengabdikan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Jadi maksud firman Tuhan di sini ialah marilah kita jadikan hari-hari kita yang masih diberikan oleh Tuhan untuk bekerja, berkarya, dan mengabdi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Artinya bukan kita bekerja seperti orang kerja bangunan atau bagaimana. Jadi maksudnya di sini adalah kita bersekutu, kita menolong, kita melakukan atau mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah. Karena melalui persekutuan-persekutuan ibadah ini kita tentunya boleh sama-sama memuji Tuhan, dan tentunya ini juga merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi selaku anak muda zaman sekarang, sesuai dengan tema hidup itu singkat, marilah kita saling menolong, saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Sebab setiap orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Setiap orang memiliki ciri khasnya tersendiri. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah menganggap dirimu bodoh. Tetap bersyukur apapun yang diberikan Tuhan, itulah yang terbaik. Sebab kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun kita. Jadi dalam keseharianmu, apapun yang kau lakukan, tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita harus yakin sebagai orang percaya, apapun yang kita kerjakan selama itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Yakin Tuhan pasti akan menuntun kita. Jadi untuk teman-teman, untuk diri saya sendiri, dan untuk semua orang, marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan dengan berkomitmen dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak terbuang sia-sia. Mengapa? Karena waktu Tuhan itu sangat luar biasa, dan waktu atau hidup kita ini sangat singkat. Kita tidak tahu, entah besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang bahwa kamu masih muda, kamu belum sukses, kamu belum bekerja, kamu masih SMA. Tuhan tidak pernah memandang itu. Jadi, marilah kita berbuat baik selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Berbuat baik tidak berarti harus menolong, memberikan uang kepada orang, memberikan materi dan sebagainya. Berbuat baik tidak selamanya memberikan. Berbuat baik itu ada banyak cara. Contoh-contoh kecil berbuat baik itu misalnya kita mengasihi sesama saja dengan tidak menjelek-jelekkan orang, itu sudah bagian dari berbuat baik. Kemudian jangan pernah mengukur diri sendiri bahwa saya tidak bisa,
saya orang berdosa, saya tidak mampu. Karena jika kita mau berbuat baik, bukan cuma kita sendiri yang akan berbuat, tetapi Tuhan. Ada Tuhan yang akan setia membantu kita. Jadi marilah kita sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk tetap ada pada jalan Tuhan, melakukan kebaikan. Karena kembali kita harus mengingat bahwa hidup itu singkat. Marilah kita mengasihi saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita saling mengasihi, saling menolong. Karena mungkin saat ini bisa saja Anda tidak membutuhkan bantuan orang lain, tetapi besok atau lusa Anda akan membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena makhluk sosial artinya tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Jadi marilah kita tetap memperkuat, memperkokoh hubungan kita dengan sesama, menjalin kekeluargaan yang baik, persaudaraan yang baik dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak butuh orang lain. Karena yang perlu kita ketahui adalah manusia adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi yang terlebih dari ini adalah kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah mengapa sangat penting kita tetap rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan, karena di sana kita dapat menemukan hal-hal baru yang tentunya akan membangun kepribadian kita. Kita dapat bersekutu bersama melayani Tuhan. Inilah menjadi landasan untuk bisa hidup di dalam Tuhan, rajin ke persekutuan. Jadi teman-teman semua, mungkin saat berbicara tentang kebaikan, kadang kita juga berpikir bahwa saya ini orang berdosa, saya ini orang bersalah. Untuk memberitakan firman Tuhan mungkin bukan kapasitas saya, tetapi saat kita memberitakan firman Tuhan, bukan kita yang berbicara, melainkan Tuhan yang hanya memakai diri kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi tetap percaya, kita setia kepada Tuhan. Saya memberikan sedikit contoh bahwa suatu hari mungkin kita berkumpul bersama teman-teman, kemudian kita berbicara tentang firman Tuhan, kemudian teman-teman kita mengejek. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan di situ bukan malah marah atau malah kecewa atau malah memaki-maki teman kita atau menyumpai teman kita, tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena kita masih bisa memberitakan Injil, meskipun kita ini orang yang serba kekurangan, yang tentunya bukan manusia sempurna, tetapi karena kuasa Tuhan kita masih bisa memberitakan Injil, meskipun mungkin orang ini menganggap bahwa itu tidak benar, kamu belum kapasitasmu di situ. Tetapi kita tetap yakin bahwa yang kita lakukan itu kebaikan, yang kita lakukan itu tidak salah. Jadi kenapa kita mesti takut? Jadilah anak muda yang kreatif, yang sosial, dan tentunya tetap beriman kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dipanggil oleh Tuhan. Saat Tuhan merasa bahwa hidupmu sudah cukup di dunia, maka Tuhan akan memanggilmu. Sayangi semua saudara-saudaramu, keluargamu, tetanggamu. Karena hidup sangat singkat. Mengapa kita perlu mengasihi keluarga, saudara, dan tetangga? Karena orang yang pertama akan menolongmu saat kamu terjatuh, saat kamu sakit, saat kamu sedih, adalah orang-orang terdekatmu, keluargamu, tetanggamu mungkin. Jadi tetap menjalin persaudaraan yang utuh, yang baik. Jangan pernah menganggap bahwa tetanggamu itu tidak seagama dengan kamu, tetanggamu itu tidak sealiran dengan kamu, tidak sependapat dengan kamu. Mari kita saling
mengasihi, saling menyayangi di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sendirilah yang mengajarkan kita untuk menanamkan kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Bapa kepada anak-anaknya. Jikalau Tuhan sudah mengasihi kita, masakah kita tidak mengasihi orang lain? Jikalau Tuhan sudah mengampuni kita, masakah kita tidak mengampuni orang lain? Mari tetap berbenah, sebab tidak ada yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Tetap percaya kepada Tuhan, melakukan segala perintahnya, baik dalam kehidupan keseharian, pribadi maupun di keluarga. Tetap memberitakan Injil, meskipun pasti kamu akan melewati berbagai macam tantangan, tetapi yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan untuk mengujimu, untuk menguji dirimu, kekuatan dirimu, dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir saat kamu tidak mencapai sesuatu yang kamu inginkan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak baik. Karena itu adalah cara Tuhan menguji. Cara Tuhan menguji kesetiaanmu, kesabaranmu, sampai di mana kamu bisa setia kepada Tuhan. Jangan hanya kamu mendaftar di sini, kamu tidak lolos, kamu bilang Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil. Buktinya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan, semua karena kuasa Tuhan. Jadi mari kita tetap berpikir positif, sebagai anak muda tetap berperilaku yang baik, menjadi contoh. Karena sebenarnya yang harus menjadi contoh adalah anak muda, karena anak muda lebih mengerti tentang perkembangan teknologi, tentang hubungan sosial di masyarakat. Jadi inilah pentingnya pendidikan karakter dan agama itu selalu berbarengan. Jadi marilah sebagai pemuda-pemudi Kristen kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan segala perintahnya. Meskipun sebagai manusia tentunya kita punya dosa, tetapi itu bukan sebuah penghalang untuk tidak berbuat baik. Orang jahat saja bisa berbuat baik, apalagi kita. Ingat bahwa hidup sangat singkat. Dan ingat juga bahwa apapun yang kamu lakukan, semua jerih lelamu, semua jerih payamu telah Tuhan hitung, Tuhan pertimbangkan. Tidak ada yang sia-sia. Meskipun kamu melakukan kebaikan kepada seseorang, dan seseorang ini mungkin tidak membalas secara langsung kepada kamu, tetapi yakin dan percaya bahwa yang akan membalas segala kebaikanmu mungkin bisa saja dari orang lain. Misalnya kamu berbuat baik kepada temanmu si A, kemudian si A ini kan tidak punya apa-apa, jadi dia tidak bisa membalas kebaikanmu mungkin dengan materi atau tidak bisa menolongmu, tetapi bisa saja dari si B. Karena itu semua rencana Tuhan. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Jadi tetap setia, rajin berdoa, rajin bersekutu. Karena zaman sekarang juga kita mulai kecanduan dengan alat-alat teknologi yang canggih, seperti handphone dan lain-lain, game online. Jadi kita sudah mulai malas bersekutu. Teman telepon ke gereja, ada kegiatan pemuda, bilang nanti masih sekolah apa, padahal kita sementara main game. Nah, ini semua adalah godaan-godaan duniawi. Jadi ini yang harus kita hindari, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki, semuanya boleh terjadi. Marilah kita tinggalkan kesibukan duniawi yang tidak begitu penting. Apalagi saat ini kan kita bersekolah online. Jadi ini akan menjadi alasan bagi sebagian besar siswa bahwa sedang belajar ketika menggunakan HP, meskipun mungkin dia sedang main game. Tapi inilah namanya godaan-godaan duniawi. Disinilah kita diuji, sampai di mana kita bisa melawan godaan-godaan ini. Jadi mungkin sedemikian singkat renungan kita pada pagi ini. Semoga dapat dimengerti, dan biarlah Tuhan yang lebih menguraikan di dalam hati kita masing-masing. Dan untuk mengakhiri
pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan untuk menuntun dalam kehidupan kita dan teristimewa tetap melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Apapun telah kami dengarkan hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi sebuah landasan, sebuah pengetahuan yang baru bahwa kekuatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Meskipun kami manusia berdosa yang mungkin bukan kapasitas kami untuk memberitakan firman Tuhan, kami tahu kami manusia berdosa, tetapi kami percaya bahwa bukan kami yang melakukan, tetapi Tuhan yang ada di dalam hati-hati kami, Tuhan yang memimpin kami, yang membimbing kami, sehingga semua yang kami lakukan hari ini adalah merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, masih ada semester dalam minggu ke depan, Tuhan lindungi sertai kami, jagai kami, sehingga semuanya dapat kami lalui. Ya Tuhan, guru-guru kami dalam membimbing, ada beberapa kelas, Tuhan lindungi sertai berikan kekuatan kesabaran, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana yang telah disediakan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami angkat melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah video saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang salah atau kurang berkenan. Shalom.